Kalau itu ceritanya di Sarawak dan selain wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sanggau, banjir besar yang berlaku di Kalimantan Barat juga telah menjejaskan beberapa kawasan sempadan lain termasuk di Jagoi Babang iaitu di Kabupaten Bengkayang. Dan menurut laporan media tempatan, ketinggian air kini telah pun mencecah 3 meter dan situasi dijangka memburuk dengan keadaan di sana masih lagi hujan dan kita akan terus saja bersama Ketua Kompas TV Biro Kalimantan Dwi Nardi yang langsung dari Pontianak. Terima kasih Dwi kerana sudi bersama Astro Awani. Dan soalan pertama saya tentunya situasi terkini banjir di sempadan yang terjejas. Dwi, lebih-lebih lagi kita melihat kepada datangnya hujung minggu kerana jika melihat kepada laporan semalam, ratusan terkandas di pos-pos kawalan sempadan. Dwi. Baik, memang betul hingga Jumat siang banjir masih terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Bedoai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Banjir masih merendam jalan utama sehingga memutus jalur transportasi darat dari border Entikong menuju kota Pontianak. Dampaknya ada sejumlah bus dengan ratusan penumpang maupun kereta pribadi tidak bisa melalui jalur ini sehingga harus dievakuasi menuju kota Pontianak melalui border Biawak, Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi sejak Jumat pagi, sejumlah bus yang mengangkut penumpang terdampak sudah dievakuasi menuju border di Biawak, PLBN Aruk, Kabupaten Sambas. Nah, terkait akhir pekan, hasil informasi yang kami himpun hingga siang ini, banjir yang merendam Kecamatan Bedoai sendiri untuk debit air sebenarnya sudah mulai turun perlahan. Hanya saja memang di beberapa titik banjir di Kabupaten Sanggau seperti Simpang Tanjung, kondisi air masih tinggi, jadi kendaraan masih belum bisa melewati jalur ini. Nah, harapannya mudah-mudahan pada hari Sabtu dan Minggu debit air semakin turun sehingga kendaraan baik itu bus maupun kereta pribadi sudah bisa melakukan perjalanan dari Pontianak menuju Entikong. Ada juga laluan alternatif sebenarnya, jadi bagi masyarakat Pontianak yang akan menuju Kota Kucing, Sarawak, bisa melalui jalur dari Pontianak, Mempawah, Singkawang, kemudian menuju PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Jasmine. Dwi, jika kita melihat kepada informasi laluan alternatif ini, bagaimana agaknya mereka yang terkandas di sempadan-sempadan mendapatkan informasi mereka laluan mana yang boleh dilalui, Dwi? Baik, nah memang bagi masyarakat tentu akan mengambil informasi baik itu melalui media, kemudian sosial media juga berikut dengan dari terminal bus antar negara. Di sana sudah diinformasikan karena kondisi banjir masih tinggi, stakeholder terkait seperti polisi lalu lintas sudah mengatakan di Kabupaten Sanggau jika ingin melanjutkan perjalanan menuju Entikong ada baiknya menunda terlebih dahulu hingga debit air ini semakin turun. Nah, namun bagi Anda yang ingin tetap ada keperluan penting menuju ke Malaysia bisa tadi melalui jalur alternatif melalui Singkawang, Sambas di PLBN, Aruk dan Biawak. Dwi, difaham juga berlakunya tanah runtuh di kawasan yang sama kerana kita melihat kepada laporan yang Dwi sediakan di Kompas TV contohnya, ada berlaku kawasan tanah runtuh di kawasan-kawasan yang terjejas juga. Jadi apa yang sedang dilakukan pihak berkuasa bagi menangani masalah itu dan adakah berlakunya evakuasi melibatkan kawasan-kawasan yang berpenduduk? Baik, betul. Banjir di sempadan Indonesia-Malaysia tidak hanya terjadi di Kabupaten Sanggau, juga terjadi di perbatasan Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, di mana ada dua desa yang langsung berbatasan dengan Malaysia disedikin ada Desa Sinar Baru dan Desa Kumba, di mana ini ada warga terdampak kurang lebih ada 450-an kepala keluarga dari 1.500 jiwa, ada sekitar 38 kanak-kanak maupun 78 warga emas menjadi korban banjir hingga 3 meter di lokasi tersebut. Dan hingga Jumat siang sejumlah bantuan sudah berhasil masuk ke wilayah perbatasan ini, diantaranya juga sudah ada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Namun pihak terkait juga mengingatkan bagi warga harus tetap berhati-hati dan waspada mengingat curah hujan masih tinggi di wilayah Jagoi Babang
dan juga potensi air pasang dari Sungai Piat yang berhulunya dari Malaysia. Jasmine. Terima kasih banyak ya Dwi. Itulah harapan kita juga ya Dwi, melihat kepada ramalan kaji cuaca bukan sahaja di sana, maka di Sabah dan Sarawak juga Jabatan Meteorologi Malaysia di sini juga mengeluarkan amaran hujan berterusan dan tahap bahaya di Sarawak iaitu sehingga hari ini. Jadi kita tidak tahu melihat kepada situasi cuaca pada hari esok. Kita harapkan yang terbaik. Terima kasih banyak Dwi Nardi iaitu Ketua Kompas TV Biro Kalimantan kerana sudi bersama Astro Awani pada petang ini. Baiklah, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula selepas ini.